Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pagi ini mudah-mudahan pagi penuh berkah bagi kita semuanya dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dan kita juga mendapatkan hari penuh berkah, hari Tasu'a 9 Muharram, dan besok adalah hari Asyura 10 Muharram. Dianjurkan untuk puasa sunnah tanggal 10 hari Asyura tadi, dan lebih afdol nambah lagi dengan tanggal 9. Tanggal 10-nya hari Asyura untuk mendapatkan pengampunan dosa setahun yang lalu. Jadi pengampunan dosa 1 tahun. Dosa yang dimaksud kalau menurut jumhur kebanyakan ulama adalah dosa-dosa kecil. Walaupun sebagian ulama mengatakan dosa besar pun masih ada kemungkinan untuk dihapuskan. Namun kebanyakan ulama menganggap itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar butuh pertobatan tersendiri. Lalu tanggal 9 itu dianjurkan puasa juga. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur sahabat karena para sahabat memberitahu pada Nabi orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10-nya. Jadi dengan antara umat Islam dengan orang Yahudi tidak ada beda. Maka Rasul diberitahu, dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau begitu amil mukbil tahun depan nanti kita tambah lagi dengan puasa tanggal 9. Beliau bicara pas bulan Muharram. Terus Nabi SAW qadarullah meninggal pada bulan apa, Bu? Betul nartas. Kapan Nabi meninggal? Lahir kapan? Bulan Mulud, Rabiul Awal. Meninggalnya Rabiul Awal juga. Ya, Rabiul Awal juga. Bahkan sebagian peneliti itu mengatakan sebenarnya 12 Rabiul Awal yang kita peringati hari lahir itu hari meninggalnya sebenarnya. Kalau hari lahirnya sekitar tanggal 8, walaupun ada perselisihan. Intinya tidak urgen untuk membedah atau kita cari pastinya gitu, lahirnya kapan atau meninggalnya kapan. Nah, Rabiul Awal meninggal. Habis Muharram bulan apa? Safar. Habis Safar Mulud kan. Nah, Rabiul Awal itu berarti 2 bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Maka tahun depan gak dapat lagi Muharram. Namun beliau sudah punya tekad untuk puasa lagi 10 tambah 9 hari sebelumnya. Ada hadis yang mengatakan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Namun hadisnya dhaif. Ada yang katakan lagi puasa tanggal 10-11-nya. Dhaif juga. Maka kalau mau puasa 9-10. Kalau tidak memilih 10 saja. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim menyatakan puasanya afdolnya 3 hari. 9, 10, 11. Namun tadi 11 dasarnya dari hadis yang lemah. Namun bisa juga beranggapan 2 alasan bisa tambah dengan hari ke-11. Pertama, karena penentuan awal Muharram belum pasti. Kadang ada yang bilang ini sebelumnya atau sesudahnya gitu.
Misalnya kemarin kalau penetapannya 1 September, mungkin ada yang tetapkan 2, ada yang tetapkan akhir Agustus. Maka ada ragu-ragu, maka tambah 9, 10, 11. Atau punya niatan 9, 10, 11 puasa 3 hari. Karena tiap bulan kita dianjurkan minimal puasa 3 hari. Bisa jenengan pilih Ayyamul Bid 13, 14, 15 kan. Bisa pilih hari lain. Bebas. Nah, bisa jadikan 9, 10, 11 itu jadi puasa 3 hari setiap bulannya. Jadi bisa jadi alasan seperti itu. Ayyamul Bid 13, 14, 15 Bu. Namun kalau tidak bisa lakukan pas Ayyamul Bid, jenengan punya kesibukan, milih hari lain. Hari lainnya bebas. Bebas, tanggal berapapun. Yang penting 3 hari tiap bulan. Kalau jenengan sudah milih Senin Kemis, Senin Kemis puasa Senin Kemis lebih afdol daripada Ayyamul Bid. Kenapa lebih afdol? Kenapa? Coba sesasinya berapa coba Bu? 8 kan? Nah, kalau Ayyamul Bid, nah sudah, mana lebih banyak? 8 tadi. Maka Senin Kemis lebih afdol, lebih utama daripada Ayyamul Bid. Mau afdol lagi, Ayyamul Bid plus Senin Kemis. Paling maksimal puasanya puasa Daud. Setelah puasa Daud tidak boleh lagi ditambah. Maka misalnya masuk hari Asyura, jenengan punya kebiasaan puasa Daud, puasa Daudnya di stopin dulu. Nanti setelah puasa Asyura baru jenengan milih lagi puasa Daud gitu. Ya, jadi 9, 10, 11 bisa diniatkan puasa 3 hari tiap bulan. Jadi tingkatannya berarti 9, 10, 11 yang pertama. Tingkatan puasa yang kedua 9, 10-nya. Tingkatan puasa yang ketiga 10-nya saja. Ada tingkatan yang keempat nggak puasa. Ya nggak kena dosa juga. Jadi mau urut tingkatan tadi ya, 3 tingkatan ya. Puasa pertama apa tadi? 9, 10, 11, 3 hari jenengan pilih. Berarti Senin ini, Selasa, Rebu. Milih yang kedua. Apa tadi? 9, 10. Milih yang ketiga. Tadi apa? 10 saja. Berarti hari Selasa saja. Milih yang keempat. 11 nggak puasa. Nggak masalah. Cuma anjuran. Namun rugi. Nggak dapat pengampunan tadi. Sudah? Nah itu seputar puasa Asyura. Jadi awalnya itu sejarahnya Asyura itu dari Yahudi sebenarnya. Karena Yahudi itu memperingatinya karena Nabi Musa alaihissalam menang melawan Fir'aun pas hari Asyura. Menang lawan Fir'aun, ketika itu Fir'aun tenggelam kan. Nah, pas tenggelamnya itu pas hari Asyura. Maka mereka jadikan hari Asyura untuk hari merayakan kemenangan tadi dengan mereka berpuasa. Yang tadi saya sebut, maka tanggal 10 Nabi juga bertemu orang Yahudi berpuasa saat itu. Maka Nabi menyelisihinya dengan tambah puasa pada tanggal 9-nya. Nah, kalau puasa hari ini dapat niatannya 2. Puasa tanggal 9 plus puasa Senin. Ya, puasa Seninnya dapat. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk surat baru, surat Al-Ikhlas. Sebelumnya sudah Al-Fatihah, terus An-Nas, terus Al-Falaq. Terakhir yang Al-Falaq kita sampai pembahasan hasad, selesai saya anggap. Sekarang Al-Ikhlas. Ada buletinnya. Kalau buletinnya nggak cukup berarti pesertanya lebih dari 120. Cuma 120 tadi. Sudah? Nanti berikutnya insya Allah ada buletin. Sebenarnya sudah ada tulisan saya itu. Cuma saya malas saja. Itu aja. Hari Senin nanti tak kirim. Soalnya yang biasanya tugas ngopi itu hari Senin dia waktu tidur kalau pagi-pagi itu. Malamnya dia begadang apa gitu. Ada, saya sudah punya petugas, tapi kalau Senin pagi itu
Boh, kenapa nggak ini dia nggak semangat gitu. Malam kayak nonton bola dia itu. Ada yang saya tugasin terus. Jadi kalau bangunin Senin pagi itu agak sulit dia. Nanti jam-jam 9 baru dia sudah bangun. Nah, makanya kalau biasa di kota gede ada petugas yang biasanya ibu-ibu sana langsung kopi gitu. Nah, kalau di sini nanti harus kopi sendiri berarti. Insya Allah. Baik, kita bahas surat Al-Ikhlas. Saya tonton dulu, baru setelah itu saya tuliskan tafsir per katanya, terjemahan perkatanya, terus habis itu baru kita lihat dalam buletin. Baik, diikuti, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat, saya baca dulu terjemahan secara umum. 1. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. 3. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara, sekufu dengan Allah. Baik, sekarang lihat perkataannya. Ada situ kul. Kul, katakanlah. Dalam bahasa Arab, kul itu masuk kata perintah. Namanya fi'il amr. Terus ada huwa ya. Huwa, dia. Kalau merujuk pada orang, dia itu merujuk pada dia laki-laki. Kalau orang Arab sebut laki-laki itu huwa, kalau perempuan hiya. Maka selalu ada perbedaan gender dalam kosakata bahasa Arab. Di kosakata bahasa Arab tuh nggak campur. Nanti untuk anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri penyebutannya. Dia laki-laki sendiri, dia perempuan sendiri. Allah, Allah. Terus Qul huwallahu ahadun. Allah nggak usah terjemahin kan sudah tuh, ini kan ini perkataannya ini. Ahadun ini dari kata wahidun. Ya, namun wawunya diganti hamzah. Wawunya diganti hamzah. Artinya dalam bahasa Arab itu satu. Kalau sini kita sebut esa. Satu. Tunggal. Ahadun ya. Terus Allahus Samad. Allah tadi sudah. Terus As-Samad.
Nanti pembahasan as-somad panjang. Pengertiannya banyak. Di antara pengertiannya as-somad, Allah itu tempat bergantung. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk. As-Samad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Nanti pengertiannya banyak kalau As-Samad. Terus lam yalid. Lam artinya tidak. Terus yalid beranak. Jadi kalau dirangkai jadi apa? Tidak beranak. Ada lam ini tadi artinya tidak nji. Itu membuat huruf dal di sini sukun. Ada lam di situ. Istilah bahasa Arabnya itu jazm. Jadi mati di situ seperti jadi sukun. Terus walam yulad. Wa ini artinya dan. Wa itu dan. Lam tadi apa? Tidak. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Tes. Mati lampu mungkin. Dan tidak beranak, tidak diperanakkan. Kayaknya mati lampu. Oh, ada apa gitu. Tes belum. Tuh saya pakai yang panjang ini. Tes. Saya ulang ya. Wa tadi artinya apa? Dan. Lam tidak. Yulad diperanakan. Yalid ini berarti punya keturunan di bawah. Yulad berarti ada yang di atas. Ada ya ibu di atas. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad. Terus wa lam yakul. Sama ya, wa di sini dan, lam itu apa? Tidak. Yakul asalnya dari yakun. Lahu ini punya. Yakun tidak diterjemahin. Kufuwan ini sekufu. Pernah dengar kata sekufu, Bu? Nah, kufuwan itu sekufu. Sekufu itu artinya sama, selevel, sepadan. Sekufu, selevel, sama, sejajar. Walam yakul lahu kufuwan ahadun.
Sama dengan tadi ya. Tunggal. Jadi tidak ada yang sekufu, tidak punya sekufu dengan Allah sedikit pun. Dilengkapnya kalau ayat ini, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Catat, bisa foto juga, foto. Sudah? Sekarang lihat. Kita kembali. Diulang. Qul artinya apa? Katakanlah. Huwa, dia. Allah sudah. Qul huwallahu ahad. Tunggal, satu, esa. Terus Allahu somad, as-somad. Allah itu tempat bergantung setiap makhluk. Terus lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakullahu, dan tidak punya kufuan, sekufu, selevel, sama, ahadun, dengan Allah sedikit pun. Baik, sekarang kita masuk pembahasan kapan surat Al-Ikhlas dianjurkan untuk dibaca. Kapan surat Al-Ikhlas dianjurkan untuk dibaca? Satu, pada rakaat kedua sholat sunnah fajar. Pada rakaat kedua sholat sunnah fajar. Apa sholat sunnah fajar, Bu? Qobliyah subuh. Nanti rokat pertama jenengan baca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rokat kedua baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Bisa rutinkan terus setiap subuhnya. Qobliyah subuh kapan, Bu? Sebelum sholat subuh. Setelah masuk azan apa sebelum azan? Setelah masuk azan. Sholat sunnah fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama. Kalau yang nganggap beda nggak benar. Sama. Antara sholat subuh, sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh itu sama. Kalau dilaksanakan di rumah, terus nanti subuhnya berjamaah boleh? Qobliyah subuhnya di rumah, sholat subuhnya di masjid, berjamaah. Telat nggak dari masjid? Nggak. Kalau nggak telat nggak apa-apa di rumah. Namun kalau telat milih di masjid saja qobliyahnya. Karena biasanya imam ada yang cuma azan iqomah langsung, iya kan? Ya cepat 10 menit kita mau siap-siap, baru mau qobliyah sana sudah iqomah gitu. Setelah iqomah, saya sampai di Pas iqomah sudah di masjid, nggak masalah. Yang penting tidak terketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Baik, yang kedua, pada rakaat kedua sholat ba'diyah maghrib. Pada rakaat kedua sholat ba'diyah maghrib. Sebenarnya hadisnya menyebutkan itu pas malam Jumatnya, malam Jumat ba'diyah maghribnya. Namun di sini saya dapati Syekh Mustafa Al-Adawi sebutkan umum. Setiap ba'diyah maghrib bisa pada rakaat keduanya baca surat
Ikhlas. Berarti rakaat pertama gandengan dengan surat apa tadi? Al-Kafirun. Terus yang ketiga, rakaat ketiga sholat witir. Rakaat ketiga sholat witir. 3 rakaat ya, lihat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-A'la. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lain sebutkan yang rakaat ketiga Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ustadz, saya nggak bisa hafal semua, Al-A'la terlalu panjang. Ya sudah, ganti surat lain nggak apa-apa. Tadi kan anjuran. Rakaat pertama tadi apa? Al-Fatihah, Al-A'la. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Terus yang keempat, pada rakaat kedua sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf itu sholat sunnah ba'da tawaf. Jenengan muter Ka'bah itu 7 kali. Setelah rampung 7 kali, cari makom Ibrahim. Nah, di belakang makom Ibrahim lakukan sholat 2 rakaat. Rakaat pertamanya baca Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Di belakang makom Ibrahim. Biasa sudah dikasih tempat khusus. Terus yang kelima, setiap zikir ba'da sholat 5 waktu. Setiap zikir ba'da sholat 5 waktu. Zikir ba'da sholat 5 waktu itu ada surat-surat yang dibaca. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Masing-masing 1 kali. Saya ulang. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Masing-masing 1 kali. Terus yang keberapa sekarang? 7? 6. Ketika mau tidur, nanti dibaca barengan Al-Falak, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Caranya kumpulkan tangan, terus ditiup, terus baca Al-Ikhlas, terus Al-Falak, terus An-Nas. Setelah itu usap kepala, muka, dan anggota tubuh yang bisa dijangkau. Diulang lagi yang kedua seperti itu, diulang lagi yang ketiga seperti itu pula. Paham, Bu? Tadi bacanya gimana? Caranya gimana? Tangan dikumpulkan terus ditiup. Terus bacakan apa? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Setelah itu usap. Al-Fatihahnya zikir sebelum tidur nggak ada. Praktek seperti ini tadi dipraktekkan juga untuk meruqyah diri sendiri. Ruqyah kapan dilakukan, Bu? Kapan dilakukan ruqyah? Kalau kesurupan? Tidak. Ada yang nggak kesurupan? Nabi SAW ruqyah juga. Ada bacaan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi itu katakan, pegang bagian yang sakit, misalnya giginya sakit nih, ya. Terus baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Terus baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sampai 7 kali. Itu namanya ruqyah, Bu. Kenapa, Bu? Mau ditulis? Nanti aja lah. Kamu baru tak singgung aja. Ada sebenarnya di buku saya itu 52 mengatasi problem hidup, itu ada di situ bacaan ruqyah. Cuma ada 3 doa gitu saya taruh. Itu diantaranya. Ruqyah yang ringan kalau ini nggak hafal, Bu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tambah ayat kursi. Al-Fatihah tadi yang ditanyakan juga bisa jadi bacaan ruqyah. Ruqyah itu bacaan apapun dalam Al-Quran sebenarnya. Namun ada bacaan-bacaan khusus yang biasa Nabi SAW jadikan bacaan untuk ruqyah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah 5 ini, ampuh ini. Terus nomor berapa lagi? 7. Ketika sakit. Dibaca surat Al-Ikhlas ketika sakit, yaitu saat ruqyah. Tadi sudah saya sebut ya. Tadi kan sebelum tidur ruqyahnya kayak tadi, ruqyah. Sebelum tidur bacanya seperti itu. Ruqyahnya juga caranya sama. Tangan ditiup, dikumpulkan ditiup, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ya, ulang lagi yang kedua kayak gitu, ulang lagi yang ketiga kayak gitu. Berarti untuk sakit tadi. Terus sudah nomor berapa? Sekarang 8. Ketika zikir pagi lan petang, pagi dan petang. Zikir pagi dan petang baca apa? Suratnya ada situ Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing berapa kali? 3 kali. Lalu yang terakhir nomor 9 dibaca saat sholat secara umum. Boleh nggak jadikan surat rutin? Zuhur, rakaat kedua Al-Ikhlas. Asar, Al-Ikhlas. Rakaat pertamanya ganti-ganti. Sah atau tidak? Sah. Ada seorang sahabat diceritakan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini sahabat ini nih baca surat apapun, dia endingnya selalu dia tutup dengan Al-Ikhlas. Baca surat apapun lagi, Al-Ikhlas lagi. Surat apapun lagi, baca Al-Ikhlas lagi. Ketika itu Rasulullah SAW katakan, coba tanya dia, alasannya itu apa tuh dia baca apa-apa kok Al-Ikhlas terus, apa-apa kok Al-Ikhlas terus. Kemudian orang ini jawab, saya baca Al-Ikhlas terus karena saya senang dengan sifat Ar-Rahman yang disebutkan di dalamnya. Sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalamnya. Maka Nabi dengar alasannya seperti itu, Nabi SAW katakan, beritahu padanya kalau Allah itu mencintainya. Karena baca surat apa? Al-Ikhlas. Jadi nggak masalah. Namun buat variasi. Ya, Al-Ikhlas terus. Hah? Oh iya, kadang ada yang jadi menghitung. Rakaat keduanya yuk Al-Ikhlas terus oh ini berarti rakaat ketiga, rakaat keempat, gitu nggih? Iya. Sebagian imam juga kayak gitu. Terus sekarang bahasan berikutnya, keutamaan surat Al-Ikhlas. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini saya nggak sebutkan dalam buletin. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Satu, surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran itu kandungannya 3 bahasan pokok. Al-Quran itu ada 3 bahasan pokok.
Yang pertama, membicarakan tentang Allah. Yang kedua, membicarakan tentang kisah-kisah. Yang ketiga, membicarakan tentang hukum. Ulang, satu, membicarakan tentang Allah. Membicarakan tentang Allah. Terus yang kedua, kisah-kisah. Terus yang ketiga, membicarakan tentang hukum. Nah, surat Al-Ikhlas sendiri itu pada poin nomor 1. Berarti 1 dari yang 3 kan? Berarti sepertiganya ada dibicarakan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi maksudnya itu bukan baca Al-Ikhlas 3 kali lantas sudah khatam Al-Quran. Nah, harus diluruskan ini. Adapun ada cerita dari Ali bin Abi Thalib, katanya ada sayembara suruh baca Al-Quran dalam sehari gitu. Terus baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, itu harus dilihat lagi riwayatnya. Maksud yang tepat adalah Al-Ikhlas itu kandungannya 3 tadi. Di antara 3 tadi, Al-Ikhlas cuma bahas mengenal Allah saja. Kisah nggak ada di situ. Masalah hukum juga tidak ada di situ. Cuma membicarakan tentang Allah. Terus keutamaan yang kedua, sesuai dengan namanya Al-Ikhlas, maka kita diperintahkan untuk ikhlas. Maka kita diperintahkan untuk ikhlas, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah. Yaitu memurnikan ibadah kepada Allah. Terus keutamaan yang ketiga, tadi kisah yang saya sudah sebutkan ya, ada seorang yang tadi favoritnya baca Al-Ikhlas terus ya. Maka keutamaan yang ketiga, surat Al-Ikhlas mendatangkan cinta Allah. Surat Al-Ikhlas mendatangkan cinta Allah. Artinya Allah cinta pada orang yang baca surat Al-Ikhlas. Baik, itu dari sisi keutamaan. Sekarang kita lihat di buletinnya. Pengenalan dulu, surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid. Oleh karena itu surat ini dinamakan, jadi nama lain dari surat Al-Ikhlas ya, nama lain dari surat Al-Ikhlas, Al-Asas. Nama yang kedua, Qul huwallahu ahad. Nama yang ketiga, At-Tauhid. Nama yang keempat, Al-Iman. Dan masih banyak nama yang lainnya. Jadi gini Bu, surat itu di dalam Al-Quran itu punya nama macam-macam. Kemarin kita sudah bahas surat Al-Fatihah. Iya kan? Ada Al-Fatihah itu punya nama lain dari yang biasa kita kenal. Kita kenal Al-Fatihah. Namun Nabi SAW itu katakan Al-Fatihah nama lainnya Ummul Quran. Al-Fatihah nama lainnya Ummul Kitab. Al-Fatihah nama lainnya Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang terus. Ummul Kitab, Ummul Quran artinya induknya Al-Kitab, induknya Al-Quran. Ya. Jadi nama lainnya ada. Contoh surat Al-Lahab, nama lainnya Al-Masad. Karena dalam akhir ayat disebutkan fi jidiha
hablum mim masad. Nah, pakai kata masad ditarik jadi nama surat al. Ada disebut sini al-asas. Al-asas berarti pokok, pondasi. Karena tauhid itu pokok, pondasi. Kita itu mau ibadah apapun, Bu, tauhidnya harus beres dulu. Syirik masih ada, hancurkan nanti bangunan di atasnya karena pondasinya nggak kuat. Al-ikhlas itu nama lainnya al-asas, asas pokok yang ada di bawah berarti pondasinya. Ada pondasi kuat maka tiang-tiang tembok berdiri juga dengan kuat. Namun kalau pondasinya sudah nggak kuat, tunggu saja waktunya. Makanya Bu, iman itu perlu dibina dulu. Ibu nggak bahas masalah hukum dulu panjang lebar. Iman dulu ini. Iman itu kuat maka mau menerima apapun tuh gampang. Kalau iman itu belum kuat, nerima masalah yang lainnya itu berat. Saya mau ibu misalnya mau disuruh misalnya ya, nutup aurat sempurna, tinggalkan yang haram, kerjakan ibadah-ibadah macam-macam. Oh berat dia mikirnya. Karena belum ada motivasi iman. Makanya surat-surat yang pertama kali turun itu bukan surat tentang hukum, Bu. Bukan bahas dulu tentang, wah ini perintahkan sholat, perintahkan untuk zakat, perintahkan untuk jihad, dilarang untuk makan riba, dilarang untuk minum khamar, bukan. Aisyah itu katakan seandainya ayat tentang ini itu turun, khamar itu dilarang langsung, bukan kami itu dibina iman dulu, tentu kamu jadi peminum khamar sampai saat ini. Seandainya zina itu dilarang langsung, tentu kami akan jadi ya zina tetap ada sampai saat ini karena iman belum kuat. Maka ayat-ayat yang pertama kali turun itu ayat-ayat yang pendek-pendek seperti yang kita bahas, semuanya berkisar masalah akidah, masalah tauhid. Dan ibu kalau mempelajari tafsir Al-Quran, pelajari dari belakang dulu. Itu lagi dibina akidah tauhidnya. Jangan pelajari dari Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sudah masuk hukum, Bu. Hukumnya banyak di situ, nanti berat. Ibu masuk masalah riba, wah mikir lagi, waduh utangku ini banyak, saya sudah nggak usah ngaji aja sama Ustadz Abdullah, singgung saya terus. Iman sudah nggak kuat. Dia baca dari awal tadi Al-Baqarah. Coba lihat. Masuk di ayat-ayat riba coba. Dia terima, aduh kok berat sekali ya. Nah, Ustadz kalau singgung riba lagi saya nggak mau berangkat makanya saya nggak mau singgung sekarang. Ini masalah-masalah banyak sekali. Ini muka-mukanya saya sudah tahu. Apalagi orang kota. Tanya sama orang Gunung Kidul tuh nggak tahu apa-apa itu. Ya punya utang juga, namun nggak kayak orang kota. Orang kota macam-macam. Ya, HP-nya saja bisa riba. Di Android-nya sudah ada aplikasi macam-macam pinjam online. Baru aja ada yang lapor ke saya, Ustadz saya punya utang ini. Nah, utang apa, Bu? Saya punya utang itu, saya pinjam online, Ustadz aplikasi saya punya 50. Oh, berarti di Android-nya 50 aplikasi. Insya Allah, gali lubang tutup lubang itu dia cerita. 50 aplikasi, Bu. Bukan 1-2, Bu. 50. Coba bayarnya gimana coba nyaurnya itu. Mikir sendiri kan. Kan kalau dibahas ini orang-orang punya iman yang kuat dulu baru bisa. Kalau enggak sulit itu. Ya, maka pembahasan kayak gitu pembahasan tersendiri. Nah, kita lagi bahas kayak gini. Iya kan Ibu-ibu? Mau saya bahas riba sekarang? Oh, nangis nanti, Bu. Asasnya dulu. Nama lain al-ikhlas Qul huwallahu ahad. Oh berarti diambil dari ayat pertama. Nama al-ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Baca surat apa? Qul huwallahu ahad. Nah itu nama lain surat al-ikhlas. Terus nama lainnya at-tauhid. Tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah juga. Terus nama lainnya apa lagi? Al-iman. Karena di dalamnya lagi membicarakan tentang masalah iman. Terus surat ini merupakan surat Makkiyah.
Saya pernah singgung ya, surat itu ada dua macam, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah Nabi kapan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah kapan, Bu? Ya Allah, ibu-ibu, Nabi hijrah kapan? Tanggal berapa? 1 Muharram. Yang jenengan kemarin itu tahu itu pas pergantian tahun itu, nggih. Nah, itu titik tolak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun penetapan awal tahun itu bukan di masa Nabi, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat rembukan, kita tetapkan awal tahun itu mulai dari bulan apa? Apa Rabiul Awal, apa Muharram, apa Zulhijjah. Dipilihlah bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram itu hijrahnya. Ya, jadi Makkiyah turun sebelum hijrah. Sedangkan surat Madaniyah turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ada surat yang turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, atau menceritakan tentang penaklukan kota Mekah, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Turunnya di mana? Mekah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah. Dia bukan digolongkan surat Makkiyah, namun digolongkan surat Madaniyah karena turun setelah apa? Hijrah. Itu. Terus, dan termasuk surat Mufassal. Surat Mufassal itu ringkasnya surat yang ayatnya pendek-pendek. Surat yang ayatnya pendek-pendek ini mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi jangan kira cuma kul saja, bukan. Dari surat Qaf itu pendek-pendeknya itu. Ayatnya potongnya pendek-pendek. Beda dengan Al-Baqarah. Titik berhentinya bisa 2 baris, 3 baris gitu. Kalau dari surat Qaf sampai surat An-Nas, nah itu potongan ayatnya pendek-pendek. Qaf wal Qur'anil Majid, nah, itu pendek itu. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, pendek. Nah, surat Mufassal ini dibagi 3. Ada surat Mufassal yang jumlah ayatnya banyak, ada yang pertengahan, ada yang jumlah ayatnya sedikit. Sekarang yang jumlah ayatnya banyak, dari surat Qaf sampai Al-Mursalat, juz 29 yang terakhir. Qaf sampai surat Al-Mursalat. Terus yang tadi Mufassal yang apa? Pertengahan, dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Surat Al-Lail, wal laili idza yaksha. Terus sekarang surat Mufassal yang ayatnya sedikit, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, pembagian ini gunanya apa? Gini, nanti ini tentang bacaan sholat, Bu. Sholat subuh biasanya panjang-panjang. Sholat zuhur, asar, dan isya pertengahan. Sholat maghrib pendek-pendek. Ulang, tadi sholat subuh panjang. Terus sholat zuhur, asar, isya pertengahan. Terus sholat maghrib pendek-pendek.
Terus tujuannya apa? Ibu kalau bisa hafal yang surat mufassal yang pendek-pendek tadi. Saking surat Duha sampai An-Nas. Belum hafal Ustadz, tambah hafalannya. Ad-Duha sampai apa? An-Nas. Kan cuma didengarkan saja. Mbok yang di mobil itu diganti murotal gitu loh. Iya kan Bu? Iya. Gak usah setel yang macam-macam. Sering ke masjid lama-lama hafal bisa. Karena imamnya baca gitu ya kan. Dengar terus bisa. Namun harus punya bacaan sendiri. Sehingga ibu ketika sholat prakteknya dengan surat yang baru. Ya orang kul-kul terus. Terus surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Suratnya nomor 112. Bu, urutan surat itu siapa yang ngatur? Kesepakatan para sahabat. Ijma berarti. Dari yang pertama Al-Fatihah sampai Anas itu sudah diatur urutannya. 114 surat itu sudah diatur. Urutan ini gunanya apa, Bu? Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau baca surat, Bu, rakaat pertama dengan rakaat kedua ini sesuai urutan surat. Misalnya saya baca An-Nasr idza jaa nasrullah rakaat pertama, rakaat kedua saya baca Al-Ikhlas. Karena urutan suratnya An-Nasr dulu baru Al-Ikhlas, enggak dibuat balik. Urutan ini gunanya gitu. Mau ngerti dari mana? Oh, lihat nomornya. Boleh saja sih, afdolnya nggak dibalik. Yang lebih dulu ada suratnya itu dibaca lebih dulu, baru yang belakangan. Nomor urut itu. Maka Al-Ikhlas itu rakaat kedua. Setelah, kalau misalnya Al-Ikhlas dijadikan rakaat pertama, berarti rakaat kedua yuk Al-Falaq atau An-Nas. Jangan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Baqarah. Oh, jauh lompatnya. Urutan nomor 2, baca apa tadi? 112. Terus urutan nomor 2, oh jauh. Kebalik, harusnya Al-Baqarah dulu baru apa? Al-Ikhlas. Gitu, nomor urut. Terus ada 2 sebab kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas. Yang pertama, dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang ikhlas. Murni membicarakan tentang Allah. Yang kedua dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini murni membicarakan tentang Allah saja. Jadi yang pertama membicarakan tentang ikhlas, membicarakan tentang Allah yang kedua. Terus asbabun nuzul. Nuzul itu artinya turun. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya nuzul ya turun artinya. Biasanya mungkin karena dengar nuzulul Quran gitu ya. Asbabun itu artinya sebab. Berarti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Sesuatu itu diturunkan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Apa, Bu? Diturunkan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Maka yang kalau yang menurunkan Allah, Allah di atas berarti. Iya kan? Nah, karena dikatakan diturunkan, nah berarti Allah di atas, Allah yang nurunkan. Allah tidak boleh di muka bumi ini, nggak boleh. Kalau mau tanya Allah di mana, Allah tidak boleh di dalam makhluk. Ya, tidak boleh dalam makhluk, dan juga makhluk tidak boleh dalamnya itu ada Allah atau Allah itu dalam makhluk, nggak boleh. Bersatu berarti itu. Itu istilahnya itu manunggaling kaulo Gusti ya dulu. Dulu pemahamannya Sesisti Jenar itu. Allah itu dia, dia itu Allah gitu. Bingung, terus siapa yang disembah? Enggak tahu siapa yang disembah, enggak sholat juga enggak apa-apa. Itu pemahamannya dari situ. Yang benar apa? Allah di luar sesuatu. Enggak boleh di dalam makhluk. Kalau dalam makhluk, enggak ada bedanya Allah dengan makhluk berarti. Harus di luar sesuatu. Yang tepat apa? Allah di atas sana. Makanya ketika secara nurani kita ketika berdoa, kita saja yakin Allah itu di atas sana tuh.
Ibu tuh nggak yakin Allah di mana-mana secara praktek ibu. Kalau prakteknya ibu itu yakini Allah itu di mana-mana, harusnya tangannya muter kanan kiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah di mana-mana, tetap diangkat ke atas sana, yakin. Dia yakinnya fitrahnya Allah di atas. Iya kan? Ibu kalau berbuat sesuatu, mau bergerak, mau melangkah, mau ibadah, yakin yang di atas sana yang lihat tuh. Bukan yang di mana-mana yang lihat, yakin di atas sana yang lihat. Terus di atas mana? Di atas seluruh makhluknya. Ini langit. Ini baru langit dunia, Bu. Langit itu 7 lapis. Jarak tiap langit itu 500 tahun perjalanan. Jarak tiap lapis langit. Di atas langit tadi ada kursi, ada air, baru ada arsy. Di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala menetap tinggi. Di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika ibu itu sujud, ibu baca Subhana rabbiyal a'la. Saya ini rendah. Di bawah ibu sujud kan? Ibu rendah. Allah itu maha tinggi. Ibu rendahkan diri ibu tadi. Ketika ibu merendahkan diri ibu ketika itu, ibu berdoa saat sujud, doanya ijabah. Karena ibu lagi merendahkan diri. Beda posisinya ketika lagi berdiri. Lagi berdiri, ibu lagi posisi tinggi ini. Belum tunduk gitu. Mulai rukuk terus tambah sujud lagi nih, kepalanya turun, ya kan? Turun. Nah, ketika sujud itu rendah dia. Ketika rendah disuruh berdoa, doanya mustajab. Maka itu hikmahnya kenapa dianjurkan berdoa ketika sujud. Kenapa kok nggak berdiri saja setelah saya baca Al-Fatihah, setelah saya baca surat, atau enggak? Ketika tadi. Makin rendah, makin afdal. Allah di atas. Untuk menandakan misalnya kita ini makhluk yang rendah, Allah itu yang maha tinggi. Di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Nah, surat ini turun sebagai jawaban kepada orang musyrik yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu pada kami. Berarti sebutkan nasab berarti apa? Sebutkan garis keturunan Tuhanmu itu dari mana? Bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa? Gitu maksudnya orang musyrik. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada yang menanyakan tadi, nah baca ketika itu, Qul huwallahu ahad dan seterusnya sampai lam yalid walam yulad. Kamu tanya Allah itu ya dari keturunan siapa? Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Terus juga ada yang mengatakan bahwa surat ini turun sebagai jawaban pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Yahudi itu sinten, Bu? Ibu-ibu, Yahudi itu siapa? Wong sesat pokoknya gitu. Apa Yahudi? Kapitalis. Ya. Cuma ngertinya itu aja, Bu. Apa Yahudi? Yahudi itu dari keturunannya Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya itu Israel. Sehingga keturunan Yakub itu disebut Bani Israel. Putra Yakub ada 12, istrinya 4. Istrinya berapa? 4. Jangan ibu protes syariat poligami. Nabi Yakub dulu sudah dari dulu itu ada. Mau protes-protes apa coba? Gak ngaruh protesnya ibu itu. Para nabi itu dari dulu itu. Tadi berapa keturunan Yakub? Nah, 12 ini, nah itu di bawahnya itu keturunannya orang-orang Yahudi itu tadi. Bani Israel. Jadi Israel itu aslinya keturunan Yakub. Maka orang-orang Yahudi semuanya itu dari garis keturunan. Maka mereka itu menganggap mereka itu keturunan terhormat karena dari Nabi. Kalau kita nggak ada mau tarik nasab sampai Nabi siapa, nggak bisa. Kalau Yahudi tarik sampai Nabi Yakub itu. Atas Nabi Yakub Ishak.
Ya kan? Di atas Ishak apa? Ibrahim. Kita apa? Enggak. Ya, makanya mereka menganggap dirinya itu lebih mulia daripada yang lainnya. Dan mereka menganggap nabi-nabi yang lainnya kalah dengan golongan mereka juga. Sehingga para nabi itu di kalangan Yahudi, setiap nabi yang diutus ada yang mereka bunuh. Maka kalau orang-orang di Palestina diperangi, ya wajar. Karena dari dulu saja Nabi saja dibunuh. Bukan orang biasa loh. Nabi diutus oleh Allah dibunuh sama orang Yahudi. Makanya itu yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdub alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub alaihim apa? Orang-orang Yahudi. Maghdub yang dimurkai. Supaya kita enggak seperti orang Yahudi tadi. Masa bunuh para nabi? Dan orang Yahudi rata-rata pintar, cerdas. Namun karena kecerdasannya ini mereka sombong, enggak mau beramal. Cuma menyadarkan diri pada kecerdasannya saja, kepintarannya saja. Maka sifat orang Yahudi itu punya ilmu namun nggak punya amal. Orang Nasrani sifatnya adalah punya amal, nggak punya ilmu. Orang Islam sifatnya apa? Harus punya ilmu, harus punya amal. Kalau ada orang Islam nggak mau ngaji, amal kok tiba-tiba punya, mirip Nasrani. Ya kan? Kalau orang Muslim itu sok pinter, namun nggak punya amal, mirip apa? Orang Yahudi. Yang benar apa orang Muslim? Ilmu punya, setelah punya ilmu diamalkan. Sifat orang Muslim itu yang jenengan minta terus, kita minta terus itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, baru kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus lihat lagi. Namun Syekh Muqbil mengatakan bahwa asbabun nuzul yang disebutkan di atas berasal dari riwayat yang dhaif atau lemah. Intinya ada yang menyebutkan asbabun nuzul tadi, ada yang mengatakan tidak ada asbabun nuzul tentang surat Al-Ikhlas. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Qur'an punya asbabun nuzul. Ya, jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran punya asbabun nuzul. Sekarang kita lihat tafsiran ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata qul artinya katakanlah. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Berarti Al-Quran, Bu, Allah berbicara. Disampaikan pada malaikat Jibril. Lantas dari Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang diutak-atik sama Jibril? Nggak ada. Jadi dari Jibril dengar langsung dari Allah tadi ya, dengar langsung. Berarti asalnya itu firman Allah itu suara. Jibril dengar terus dengan dari Jibril ini jadi perantara sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengar, Nabi nggak ubah-ubah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca tulis. Ummi. Apa arti ummi? Tidak bisa baca tulis. Kalau bisa baca tulis, Bu, maka Al-Quran cuma copy paste saja dari kitab sebelumnya. Cuma copy paste saja, Bu. Oh ini ya, disadur nanti ini dari Taurat, ini dari Injil, disadur di Al-Quran. Orang nuduh kayak gitu nanti. Nabi dengar, terus Nabi itu bisa baca, kemudian Nabi itu salin lagi bisa tulis kan? Nah, kemudian nanti jadi Al-Quran gitu. Nabi nggak bisa. Maka Al-Quran Nabi SAW dengar langsung dari Jibril, nggak ada yang diubah-ubah.
Maka asli Al-Quran yang kita baca itu murni dari Allah. Makanya Al-Quran mesti dimuliakan ketika baca, ya. Kalau ini bukan Al-Quran murni nih, Bu. Ini kitab tafsir. Ini kitab tafsir ini, Bu. Misalnya ini Al-Quran, jenengan taruh Al-Quran itu di tempat yang atas. Nggak boleh Al-Quran di bawah kayak gini, nggak boleh. Suruh anak angkat kalau lihat anak seperti itu. Al-Quran diangkat, taruh di atas, posisinya di atas, karena isinya adalah firman Allah. Nggak boleh di lantai, tempat yang rendah nggak boleh. Ini ada tumpukan buku, Al-Quran paling atas juga. Jangan Al-Quran ditumpuk di bawahnya, yang lainnya di atas. Ya, Al-Quran tak posisinya di atas. Itu namanya muliakan Al-Quran itu. Namun muliakannya nggak usah sampai posisinya kayak jadi jimat gitu, nggak perlu. Contoh, sebagian orang itu duitnya biar nggak dicolong tuyul, diselipkan tuh dalam Al-Quran itu, terus disimpan. Karena duitnya hilang terus. Ini orang desa ini, Bu. Ya, orang desa itu duitnya hilang terus kan, taruh dalam Al-Quran, tetap aja dia bisa nyolong itu. Itu bukan tuyul lagi, manusia itu yang nyolong nanti. Nggak ada ngaruhnya. Bu, gak usah ada keyakinan kayak gitu, itu loh biasa. Al-Quran gak kayak gitu fungsinya. Al-Quran itu bukan jadi tempat untuk jaga uang biar uang gak hilang, itu enggak. Dibaca, dimuliakan gitu. Nah, kalau Al-Quran itu langsung dari Allah, berarti Al-Quran ini kalau mau ditafsirkan, tafsirkan juga, ya, tidak bisa dibuat-buat. Tafsirkan murni, karena Nabi SAW yang mengajarkan Al-Quran, maka Al-Quran murni ditafsirkan dengan sabda Nabi. Kita manusia biasa nggak bisa. Maka tafsir Al-Quran yang kita pelajari, yang ini juga ada dalam buletin ini, itu dari riwayat-riwayat yang disebutkan dalam berbagai macam hadis. Ya, jadi ada riwayat-riwayat. Jadi nggak bisa orang tafsirkan sendiri, itu nggak boleh. Kok tiba-tiba nih tafsirnya kayak gini, itu nggak bisa. Itu ada runtutan itu untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu punya kaidah baku untuk ditafsirkan. Orang harus tahu bahasa Arab dulu, terus harus tahu ilmu usul tafsir gitu. Masya Allah, kitab suci kita itu kaidahnya sudah baku banget, nggak bisa ada yang utak-atik gitu. Justru kaidah yang keliru kalau diamalkan adalah kaidah yang keliru kalau katakan Al-Quran itu harus mencocoki zaman dan tempat masing-masing. Maka untuk memahaminya harus cocoki seperti ini. Ini di kalangan liberal ini dijadikan praktek. Al-Quran nanti sesuai dengan zaman dan tempat. Posisinya nanti beda-beda. Contoh jilbab. Jilbab itu menurut kalangan liberal ditafsirkan jilbab tadi sesuai zaman dan tempat. Di zaman Kanjeng Nabi itu berarti nutup karena dulu padang pasir katanya. Maka tutup itu pakai jilbab. Mereka pakai cadar juga. Maka zaman sekarang tergantung. Orang Eropa nanti pakaian kesopanannya sendiri, orang Asia pakaian kesopanannya sendiri, orang Indonesia pakaian kesopanannya sendiri. Tergantung tempatnya juga di mana. Masuk mall pakaian sopannya sendiri, pesta pakaian sopannya sendiri, masuk masjid pakaian sopannya sendiri, pantai pakaian sopannya sendiri. Hancur agama ini kalau pakai kaidah kayak gitu. Iya kan? Seenaknya saja. Berarti ketika di pantai pakaian syar'inya, ya bahasa kita ya jilbab syar'i. Jilbab syar'i ya bikini tadi berarti. Hancur agama ini coba lihat. Iya dah Bu. Al-Quran diutak-atik pakai kaidah itu, coba lihat. Ibu nggak usah ngaji-ngaji lagi, berarti pakai terserah aja. Ya, mau apapun tafsirkan menurut ibu sendiri gitu. Al-Quran itu punya kaidah. Alhamdulillah kaidah ini selalu dijaga oleh para ulama itu. Kita tafsir ada banyak. Ya, itu selalu dijaga tadi.
Kalau pakai standar kayak gitu, nggak usah lagi belajar tafsir, semuanya tafsirkan sendiri-sendiri. Tafsiran ibu dengan saya nanti beda. Oh, Pak Ustadz sudah tinggi-tinggi, saya biasa-biasa saja gitu. Oh, beda lagi. Orang kota dengan orang desa beda lagi. Masing-masing. Hancurlah agama ini dengan kaidah itu. Maka kita itu ngaji, Bu, tujuannya tadi jaga agama. Sehingga kemurnian wahyu tetap ada. Al-Quran tetap terjaga. Hadis juga tetap terjaga. Kalau nggak ada yang kaji seperti ini, itu sudah ada lagi yang kenal tafsir-tafsir, nggak ada lagi. Hadis-hadis lagi nggak ada yang pernah dengar. Terus lihat, Al-Qurtubi mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad maknanya adalah al-wahidul witru alladzi la syabiha lahu wala nadhira wala sahabata wala walada wala syarika. Al-Wahid Al-Witr Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Berarti ahad tadi ditafsirkan dengan keseluruhan dari surat Al-Ikhlas. Ditafsirkan dengan keseluruhan dari surat Al-Ikhlas. Terus Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalimat Allahu Ahad, artinya Allah Maha Esa tadi, maknanya bahwa Allah itu Esa dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Ringkasnya, kalau kita mengesakan Allah itu dalam 3 hal. Catat, Bu, 3 hal ini, Bu. Mengesahkan Allah dalam 3 hal. Yang pertama, dalam perbuatan Allah. Yang kedua, mengesahkan dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mengesahkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mengesahkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya ulang, yang pertama, mengesahkan dalam perbuatan Allah. Yang kedua, mengesahkan dalam ibadah. Yang ketiga, mengesahkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan yang pertama tadi dalam perbuatan Allah disebut tauhid rububiyah. Perbuatan Allah apa saja? Allah itu satu-satunya yang mencipta. Allah itu satu-satunya yang memberi rizki. Allah itu satu-satunya yang merajai. Allah itu satu-satunya yang mengatur jagat raya. Malam ganti siang, siapa yang ngatur? Allah. Waktu berganti, bulan berganti, Allah itu yang ngatur semuanya. Adanya rizki, nah itu perbuatan Allah. Allah memberi rizki. Allah itu juga mencipta pun dengan sangat-sangat sempurna. Terus yang kedua tadi apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti ini nama lainnya, tauhid uluhiyah. Nama lainnya adalah tauhid uluhiyah. Artinya apa tauhid uluhiyah? Artinya adalah kita hanya beribadah kepada Allah dan Allah tidak boleh disekutukan. Kita hanya beribadah kepada Allah dan Allah tidak boleh disekutukan. Salat untuk Allah. Sedekah juga untuk Allah. Kurban, sembelian, ditujukan pada Allah. Disembahkan hanya pada Allah. Doa ditujukan juga kepada
Allah. Tidak boleh seorang muslim berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, nggak boleh. Minta hajat-hajatnya dipenuhi oleh orang soleh tadi, nggak boleh. Terus tauhid yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namanya tauhid asma wa sifat. Namanya tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat sini artinya apa? Allah saja yang punya nama-nama yang termulia, terbagus. Tidak mungkin disamai makhluk. Contoh misalnya, kemarin kita surat Al-Fatihah bahas Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya, Bu? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Mana, Bu? Di catatannya kemarin. Kalau Ar-Rahman, semua makhluk diberi, mau yang beriman ataupun tidak. Ya kan? Semua diberikan kasih sayang. Kalau Ar-Rahim, hanya diberikan kepada, kasih sayang hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau rahmatnya manusia, kasih sayangnya manusia, cuma mau beri kalau ada orang yang mau buat baik pada kita. Kalau orangnya sudah cuekin kita, kok dia kayak gitu sih, nggak mau ngomong lagi sama saya. Oh, ibu juga pasti balas itu. Saya juga nggak mau ngomong lagi sama dia. Iya kan? Manusia. Itu sifat manusia. Ada yang buat jelek pada dia mau balas lagi. Coba, kalau Allah gimana tadi? Allah masih beri nikmat, kasih sayang. Orang kafir pun tetap dikasih rizki loh itu. Sehat dikasih nggak? Kasih. Yang sholat, yang nggak sholat dikasih. Ya kan, dapat rizki kan? Umur panjang, yang sholat, yang nggak sholat, sama-sama dikasih. Maka untuk kenikmatan dunia, nikmat-nikmat dunia itu sama antara orang beriman dan orang kafir. Tidak ada bedanya. Perbedaan kita bukan di situ. Perbedaan kita itu pada sifat Allah tadi, Ar-Rahim. Apa tadi Ar-Rahim, Bu? Yang diberikan, kasih sayang diberikan kepada orang-orang yang khusus. Cuma untuk orang beriman. Orang beriman dapat apa? Ilmu, iman, takwa, kenikmatan ibadah. Bisa khusyuk dalam ibadah. Cuma diberikan pada orang beriman saja. Orang kafir dapat nikmat ini enggak? Enggak. Orang kafir enggak dapat nikmat beriman. Orang kafir juga tidak dapat nikmat nanti sampai masuk ke surga, nggak dapat. Cuma dimiliki ya orang beriman saja. Itulah kasih sayang Allah yang khusus. Maka sifat kasih sayang ada dua. Ada sifat kasih sayang yang umum, ada sifat kasih sayang yang khusus. Kita orang muslim itu milih yang mana kalau gitu? Yang umum apa yang khusus? Khusus. Jangan milih yang istimewanya di yang umum tadi. Milih istimewanya di yang khusus. Istimewanya di khusus, bukan yang di umum tadi. Karena kalau yang umum orang kafir juga dapat. Orang kafir juga sehat. Orang kafir juga umur panjang. Orang kafir juga hartanya banyak. Perbedaannya bukan di situ. Perbedaannya kita di iman. Maka kalau orang beriman itu ada larangan, tidak boleh dilanggar.
Ada situ perintah mesti dia kerjakan. Sehingga orang mukmin di dunia itu seperti berada dalam penjara. Iya kan? Kita dikekang ini di dunia. Nggak ada kebebasan. Bebasnya nanti di mana? Di surga. Di akhirat. Di dunia kita masih seperti dalam penjara. Maka pernah ada orang Yahudi itu negur seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lewat. Ibnu Hajar sudah terkenal sugih, kaya. Terus orang Yahudi ini miskin. Kafir miskin lagi dia. Terus dia komentar pada Ibnu Hajar. Katanya kalian itu di dunia itu bagaikan penjara. Sedangkan kami ini di dunia itu bagaikan surga. Saya kok Yahudi, kok saya miskin. Kamu kok malah beriman itu malah kaya. Ini gimana ini pernyataan kayak gitu? Ibnu Hajar bilang, saya seperti ini, hidup saya masih dikekang. Ada larangan, saya nggak boleh langgar. Ada perintah, saya harus kerjakan terus. Kamu sudah kafir, kere lagi. Kamu kayak gitu masih mending, dia bilang gitu. Kamu masih mending karena apa? Di akhirat lebih parah lagi nanti kehidupanmu daripada ini. Coba dia balasnya itu. Maka setelah itu, ya, dia mikir-mikir, iya ya betul juga ya. Akhirnya gara-gara komentarnya Ibnu Hajar, masuk Islamlah orang Yahudi tadi. Karena ternyata dia di dunia itu masih tetap ya seperti surga. Ketika nanti di akhirat siksaannya lebih pedih. Maka kita di dunia ya punya batasan, ada batas-batasan itu nggak boleh dilanggar. Bukan hidup bebas. Kalau hidup bebas sudah orang senang-senang aja itu sudah. Kita itu lagi dibatasi di dunia, ujiannya kayak gitu. Ada batasan-batasan nggak boleh dilanggar, ada perintah-perintah dikerjakan. Kondisi kita di dunia seperti itu. Kalau pingin bebas, tunggu masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. As-Somad nanti di pembahasan berikutnya. Berarti buletinnya masih di bawah lagi. As-Somad panjang ya. Ada lagi, ada pertanyaan? Monggo, bisa langsung. Bisa dengan kertas. Ada ibu tanya langsung? Ada tanya langsung? Baik. Ustadz, agar bisa merubah takdir, salah satunya harus memperbanyak silaturahim. Saya pernah membaca silaturahim itu diambil dari kata rahim, yang artinya ada hubungan sedarah. Itu dengan paman dan seterusnya. Jika tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah. Pendapat ini benar atau tidak? Iya. Namanya silaturahim. Sila itu artinya menyambung. Rahim itu artinya sedulur keluarga masih punya hubungan darah. Istilah kita itu beda ya. Menurut istilah bahasa kita, bahasa Indonesia itu beda dengan istilah yang dimaksudkan dalam hadis. Maka kalau mau memahami hadis, ibu-ibu mesti memahami sesuai maksud hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan diantaranya dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau jelaskan tentang silaturahim itu adalah menyambung hubungan dengan keluarga. Sehingga kalau istilah jalan-jalan ke teman, kunjungi teman, itu namanya kunjungan biasa. Walaupun dalam bahasa kita sebut silaturahim. Paham ya? Adapun yang dimaksudkan dengan dipanjangkan umur, nambah rizki lantaran silaturahim, itu kalau dilakukan sesama keluarga. Paham ibu? Maka kalau mau panjang umur, nambah rizki dengan keluarga sendiri, buatlah hubungan baik.
dengan orang tua baik, dengan keluarga besar juga baik, seterusnya seperti itu. Dengan silaturahim ini akan membuka pintu rizki dan memanjangkan umur. Apakah sholat tasbih itu perlu dilakukan walaupun hanya 1 kali selama hidupnya? Sholat tasbih gimana caranya, Bu? Berapa rakaat? Ada berapa rakaat? 2. 24. Seingat saya kayaknya 4 ya. Tapi 22 ya. Terus nanti setiap kali habis memulai surat nanti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan? Setelah baca surat lagi nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jumlahnya ada tertentu kan? Kalau nggak salah tiap rakaat itu 75. Iya kan? Terus nanti total 4 rakaat 300. Baik. Ini secara hukum kembali kepada hukum sholat tasbih dari sisi hadis. Ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendoifkan hadis yang membicarakan tentang sholat tasbih. Kalau saya sendiri lebih cenderung pendapat yang menyatakan hadisnya doif, hadisnya lemah. Ditambah lagi cara sholat tasbih sebenarnya terlalu berat, karena mesti hitung sampai 75 kali bacaan zikir tadi di setiap rakaat. 4 rakaatnya jadi 300, berat. Maka kalau bisa ganti dengan sholat lain. Ibu rutinkan, bisa sholat duha, tahajud, rawatib. Ada juga tahiyatul masjid, ada sholat sunnah, wudu. Nah itu bisa dirutinkan. Wallahu a'lam. Apa keutamaan surat Al-Kahfi? Pertama, 10 ayat pertama kalau dihafalkan itu akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Terus yang kedua, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat? Malam Jumat berarti mulai dari maghrib. Ustadz boleh nyicil nggak? Malam belum rampung. Boleh. Ya, boleh nyicil. 110 ayat tadi boleh nyicil. Nah, kalau dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat, maka akan mendapatkan keutamaan, diberikan keutamaan cahaya antara Jumat yang ini dan Jumat yang berikutnya. Di antara 2 Jumat akan diberikan cahaya, artinya diberikan petunjuk terus. Nah, itu keutamaan surat Al-Kahfi. Apakah benar lebih utama baca Al-Kahfi pada hari Jumat? Iya, sebagaimana keutamaan yang saya sebut. Ayat keberapa yang dibaca pada hari Jumat dari surat Al-Kahfi? Ayat 1 sampai 110. Ada diskon nggak baca utuh? Saya mau selalu istiqomah di jalan Allah. Apa ada doanya karena saya ingin membimbing ketiga anak laki-laki saya di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau dalam ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa saja cara-cara untuk memuliakan Al-Quran selain meletakkan di atas? Kaji Al-Quran. Al-Quran dibaca. Ada bacaan rutinitas. Bisa jadi dia ulang hafalan terus tiap hari. Itu sudah membaca itu. Ya. Dan membaca ini, kalau orang itu membaca Al-Quran, para ulama itu katakan Al-Quran itu punya pengaruh. Aktivitasnya bisa mudah karena bacaan Al-Quran yang dia rutinkan. Aktivitasnya tambah semangat, Bu, itu. Pengaruh ke aktivitas kita. Terus yang kedua, selain membaca, pahami. Kita ngaji tafsir itu untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, diamalkan. Setelah paham Al-Quran tadi, diamalkan. Langit 7 lapis itu apa saja?
Cuma disebut langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Tiap langit tadi jaraknya berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Berapa lama Ustadz? Jauh sekali umurnya. Umur kita saja nggak nyampe-nyampe tiap lapis langit itu. Apakah tujuan dari Allah menciptakan malaikat? Ada tugas-tugas. Pertama, malaikat itu punya sifat. Malaikat selalu taat. Ibadah terus. Tidak pernah membangkang. Ya. Kemudian malaikat diberikan tugas-tugas. Ada malaikat yang utama 3. Apa saja yang utama? Ada dalam doa iftitah ketika tahajud, Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. 3 ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Punya tugas. Ada malaikat Jibril nyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bagi rizki. Israfil peniup sangkakala. Ada lagi malaikat yang mencabut nyawa. Namanya apa? Israil. Namun sebenarnya nama ini kurang tepat karena dari berita Israiliyat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nyebut malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Cuma malaikat maut saja. Artinya malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat maut ini sebenarnya nama jenis. Artinya malaikat maut itu banyak, Bu. Jadi jangan kira malaikat maut itu cuma satu saja, nanti gilirannya itu pindah-pindah itu nggak bisa sekaligus gitu, nggak. Masih banyak malaikat maut ini masih punya lagi anak buah yang lainnya untuk mencabutnya nyawa. Jadi ada seperti itu. Ada yang nyatat amal. Nyatat amal baik dan buruk. Jenengan sebut apa? Raqib Atid. Namun yang tepat Raqib Atid sifat malaikat, bukan nama. Sifatnya Raqib dekat, Atid senantiasa mengawasi. Nah, contoh malaikat ini kita bisa tahu keutamaan dari Allah ciptakan malaikat, yaitu agar manusia itu merasa selalu diawasi. Itu tujuan malaikat diciptakan. Apakah untuk membantu Allah? Tapi Allah kan tidak memerlukan bantuan, bukan membantu Allah. Sebenarnya Allah tidak butuh pada malaikat. Namun Allah itu ciptakan makhluk-makhluk ada tugasnya masing-masing. Manusia punya tugas, sebenarnya tujuan hidupnya ibadah. Namun Allah butuh ibadah kita enggak? Tidak. Kalau kita enggak sholat, apakah kerajaan Allah itu berkurang? Tidak. Justru kita yang butuh ibadah pada Allah. Ustadz, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak, 7 dan 5 tahun. Kebetulan saya desainer. Berdosakah saya jika saya sering meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu karena sibuk jika akan ada show dan kadang harus ke Jakarta. Tetapi suami selalu support dan selalu membantu menyelesaikan kewajiban pekerjaan saya sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Gitu aja saya. Nanti pelan-pelan ngaji aja, Bu, ya. Biar tahu nanti jadi seorang ibu gimana, jadi seorang istri seperti apa. Insya Allah. Insya Allah kalau ngaji dengan saya nanti lama-lama nurut kok nanti pada suami. Dan nanti tahu tugasnya. Ada suami yang pernah komentar ke saya, dia tanya saya langsung, itu Ustadz, istri saya selama ngaji di Wara, itu istri saya seminggu tuh kan dia nggak pernah minta macam-macam ya sekarang ini. Oh iya Pak, suruh ngaji aja terus, biar qanaah dia itu. Iya, diberi taufik hidayah itu. Akhirnya suaminya ketika itu ngaji juga. Ustadz, kalau gitu sejak saat ini saya ngaji juga. Ya, karena istrinya itu berubah. Mudah-mudahan ibu berubah, suami akhirnya dapat hidayah. Berubahnya kapan? Wallahu a'lam. Saya serahkan pada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Iya kan? Ya, saya nggak punya wewenang apa-apa, Bu. Ya, nggak ada ikut campur saya di situ. Siapa yang kasih hidayah? Allah yang beri hidayah. Jadi tadi cuma doa saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Cukup?
Cukup nih. Insyaallah ketemu lagi Senin kedua seperti biasa. Nanti yang buletinnya tolong dibawa. Kalau yang belum dapat insyaallah pada pertemuan berikut. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kita diberi panjang umur, diberi taufik untuk dapat ilmu dan diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah. Ya, kami tutup ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.